Wastaghilu bidzikrillah. Sibukkanlah diri kalian dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Takallamu bima yanfa'ukum. Berbicaralah kalian semua dengan hal yang memberikan atau membawa manfaat untuk kalian. Waskutu amma yadurrukum, dan diamlah dari apa yang membuat madarat kepada kalian. Nah, ini. Idza aradta an tatakallama fafakkir fi ma turidu an tatakallama bihi. Ketika engkau itu ingin bicara, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang akan engkau bicarakan. Wahasil fihi an-niyatas shalihah tsumma takallam. Kemudian hadirkanlah niat yang soleh, kemudian barulah engkau itu berbicara. Jangan langsung ngomong. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Dan kita sampai pada adab yang ke-32. Imam Rasyid kemana tak? Lelah tak? Bermakan ya lah murid. Adab yang ke-32 yaitu menjauhi diri dari berteman dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana pada adab yang sebelumnya seorang murid itu harus memiliki semangat yang mulia, semangat yang tinggi untuk menuju Allah Ta'ala, sehingga dia itu tidak berada dalam cengkraman seorang wanita atau seorang yang sudah lansia gitu ya. Seorang rangga gitu, kamu janda kaya gitu kan. Aduh. Nah, pada adab yang ke-32 ini, itu seorang murid itu tidak boleh untuk mendekati orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak cinta Allah Ta'ala. Ya, hal ini dikarenakan apa? Karena yang namanya murid itu sedang proses penggemblengan. Ibarat bahan yang mentah, dia itu misal besi ya, besi mentah, besi yang akan dijadikan menjadi pedang, menjadi senjata, menjadi pistol, menjadi segala macam, yaitu kan otomatis melalui proses-proses yang berat. Nah, itulah hawa nafsu gitu. Artinya hawa nafsu ini dibakar. Yang dilalui oleh seorang murid melalui proses mujahadah. Nah, sehingga ketika dia ini, seorang murid itu sering berinteraksi dengan orang-orang luar yang bukan dari kalangan ahli tarekat, khususnya para abnaud dunya, kalau versi sini anak-anak dunia, artinya orang-orang yang mencintai dunia, yang pembahasannya itu selalu mengenai duit, duit dan duit, gitu, duit. Nah, ketika seorang murid dia itu sering bergumul, sering berinteraksi dengan orang-orang yang ini tidak hanya terbatas pada pedagang ya, tapi orang yang pola pikirnya itu hanya duit. Intinya itulah, pola pikirnya hanya duit. Maka bersahabat dengan mereka itu adalah sumun qatilun, adalah racun yang mematikan bagi seorang murid. Alasannya kenapa? Satu, yang namanya murid, karena dia masih proses penggemblengan, dia itu posisinya lemah, imannya belum kuat, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Enggak, Kang Roni ulama pesantren ya. Kenapa? Kalau pesantren kamu nggak bisa menghasilkan uang itu, apalagi kamu tahun depan kan mau nikah nih, ya kan? Kalau kamu hanya di pesantren, apalagi hanya dengan wirid saja, dari mana modalnya untuk nikah? Gitu. Nah, ini bisikan. Bisikan dari seseorang yang pola pikirnya itu adalah uang, gitu kan. Sehingga ketika seorang murid atau seorang santri namanya Ben Roni itu menerima bisikan ini, atau nggak lari gitu. Nah, naonan yang pesantren segala macam. Ya, kabur be intina.
Itu karena posisinya lemah satu. Posisinya lemah. Jadi prinsipnya itu belum kuat. Satu. Dan yang kedua, wali kathrati ghaflatihim anillah. Dan orang-orang yang suka membisiki bisikan-bisikan setan itu adalah orang-orang yang sangat banyak kelalaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Ya karena setiap waktu, setiap detik, setiap menit yang dibicarakan itu ya duit, 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 duit. Gitu kan, seakan-akan dia itu kalau nggak punya duit mati gitu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, washtighalihim bi umuri dunya min mat'amin wa malbasin wa mankahin wa ghairi dzalik. Kesibukan dari orang-orang yang tadi berbicara tentang duit. Ya karena mereka itu sibuk untuk membicarakan duit. Ya sehingga mereka itu tidak sempat untuk berzikir ke Allah Ta'ala, kemudian mengintrospeksi diri bahwa diri saya ini banyak dosa, banyak salah. Ibadah meskipun yang sudah saya lakukan itu sudah banyak, tetapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala cangtang itu diterima, belum tentu kualitas ibadah kita itu sudah 100% dan seterusnya. Itu kalau orang yang kurang sehat. Jadi kalau orang yang sehat itu tetap saya meskipun di pesantren, meskipun semuanya tercukupi tapi belum mampu untuk membalas atau untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada diri saya. Meskipun saya ahli ibadah, ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa, ahli sedekah, tetap sedekah itu belum atau ibadah-ibadah itu belum mampu untuk untuk membalas, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, mencagir, teman. Sehingga ketika ada interaksi antara seorang murid dengan orang yang pola pikirnya itu duit, otomatis tabiat dari si murid ini akan dicuri oleh kecintaan kepada duniawi. Sehingga apa? Sehingga setelah itu murid karena pola pikirnya sudah berubah, yang awalnya dia mengejar Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang baik, yang takwa. Karena dia sering berinteraksi dengan selain dari golongannya, maka mangga. Sering berinteraksi dengan orang yang tidak satu jalur, tidak satu arah pola pikirnya, maka dia itu akan terpengaruh itu. Guys, kayak tenang. Nah sehingga apalagi seorang santri yang sering minta izin pulang gitu kan. Nah itu dikhawatirkan gitu, itu terkontaminasi dengan pola pikir yang ada di luar. Jadi kan kalau di luar itu pola pikirnya kan semuanya serba duit gitu tuh. Enggak, ini mah ada satu santri gitu. Pola pikirnya itu yang awalnya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena sering pulang gitu kan, bolak-balik. Ya akhirnya terkontaminasi sehingga segala sesuatu itu dinilai dengan uang. Ya misalnya ketika ada seorang murid, santri, itu karena sering pulang gitu ya, sehingga pola pikirnya itu segala sesuatu itu adalah dengan duit. Sehingga ketika dia melihat seorang santri yang nggak punya duit, itu santri nggak punya duit, ngapain temenan sama santri-santri yang nggak punya duit gitu. Jadi meremehkan gitu. Lantaran apa? Lantaran tadi pola pikirnya sudah berubah. Yang awalnya kepada Allah Ta'ala, kemudian sekarang itu kepada duit. Gitu. Nah ini penggemblengan ya, seorang santri yang sedang digembleng, gitu kan? Wal muridu innama amaluhu ala hadfil alaik. Sementara seorang murid itu tugas utamanya adalah menghilangkan segala macam kaitan-kaitan dunia. Ya artinya pikirannya, kemudian hatinya, perasaannya itu harus fokus pada satu titik. Yang fokusnya itu bukan untuk nyari duit, gitu. Tapi apa? Tapi supaya hatinya itu kembali bersih, seperti ketika dia dilahirkan, gitu kan? Oke. Kemudian ada yang dari kalangan murid ini ada yang beralasan, saya kan
bergaul dengan orang-orang yang tadi pola pikirnya duit. Saya pengen merubah mereka dari pola pikir yang pertama menjadi pola pikir pertama yang semuanya itu serba duit. Saya pengen merubah pola pikir mereka. Oke, nggak masalah. Makanya wa in qaddira annahum yantafi'una bil faqir fahuwa naqsun lahu. Itu tetap adalah sisi kekurangan dari seorang murid. Kenapa? Ya karena belum tugasnya. Karena belum tugasnya. Ibaratnya gini lah. Seorang mahasiswa S1 nih, dia belum lulus. Gitu. Kemudian mahasiswa yang belum lulus ini itu memberikan bimbingan skripsi kepada seorang mahasiswa yang sedang atau akan melakukan sidang skripsi atau akan menyusun sebuah skripsi. Atau dari mana? Secara logika, dari mana dia itu bisa memberikan bimbingan skripsi sementara dia sendiri loh lulus encan jadi sarjana juga belum, buru-buru S2, S1 juga belum gitu. Mentama dia itu mampu, memiliki kemampuan untuk nggak masalah meskipun nggak kuliah ya. Nah begitu juga dengan seorang murid. Bagaimana seorang murid itu bisa mengentaskan orang lain dari cinta dunia sementara dia itu masih berpenyakitan? Itu nggak mungkin lah. Gimana caranya? Nggak bisa, gitu kan? Tetap itu adalah sisi kekurangan. Makanya dalam sebuah ayat Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi itu ya wala tuti' man aghfalna qablahu deh. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah sekali-kali engkau itu mentaati kepada seseorang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, kepada Allah. Dan dia itu selalu mengikuti hawa nafsunya dan dia dalam urusannya selalu berlebih-lebihan. Artinya di sini ada tiga unsur. Yang pertama, seseorang yang masih lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, dia dalam menjalani semua urusannya itu serba berlebih-lebihan. Orang yang seperti ini nggak perlu ditaati dong, wala tuti', nggak perlu ditaati. Kenapa ya? Karena kalau kita ini mentaati orang yang seperti ini, kita mau diajak kemana? Apakah mau diajak ke Allah Ta'ala sementara dia belum usul ke Allah Ta'ala? Diajari untuk membersihkan hatinya, dia belum bersih. Untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sementara dia belum zikir. Belum zikir yang sebenar-benarnya. Meskipun secara zahir zikir, tapi hakikatnya dia belum zikir. Kenapa? Ya karena hatinya masih kotor. Dia belum maksimal, belum totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir ke Allah Ta'ala. Gimana bisa ditaati orang yang seperti ini? Susah. Nah makanya Allah Ta'ala memberikan larangan kepada kita, wala tuti', janganlah engkau sekali-kali mentaati seseorang yang hatinya selalu lalai dari Allah Ta'ala, yang mengikuti hawa nafsunya, dan dia dalam menjalankan semua urusan itu selalu dalam keadaan berlebih-lebihan. Kenapa? Ya karena nggak ada buahnya nanti kalau kita ikuti orang tersebut. Gitu. Makanya kata musannif, wa ma ra'ayna ahadan minal muridin khalata abna ad-dunya illa ma taqalbu. Makanya kami tidak melihat, kata musannif, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, tidak melihat seorang pun dari kalangan murid yang berbaur dengan orang-orang yang mencintai dunia, orang-orang yang dalam pikirannya, dalam hatinya itu adalah duit, kecuali hatinya mati. Jadi yang awalnya katakanlah hatinya itu memiliki kehidupan 10% lah seorang murid ini. Nah kemudian ketika dia itu sering pulang, ya kan, kemudian berbaur dengan masyarakat dan tidak sefaham, tidak segolongan dengan dirinya, ya artinya yang kehidupan 10% dari hatinya itu jadi hilang sama sekali, menjadi 0%. Gitu. Hatinya justru mati. Satu. Yang kedua, wa'adimal maila ila majalis dzikri wal khair. Yang kedua, dirinya itu tidak akan suka untuk menghadiri majelis-majelis zikir dan majelis-majelis kebaikan, pengajian segala macam gitulah. Dan wasahrul layali, dan untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi ketika seorang hatinya itu mati, ya udah, berarti
Dia tidak akan cinta kepada majelis zikir, tidak cinta kepada majelis ilmu, tidak akan menyukai qiyamul lail, ya, tahajud dan seterusnya. Walam yasillahu da'iyatun misli dzalik. Dan dia itu sama sekali tidak memiliki motif untuk melakukan itu semua. Nah, itu murid. Nah, beda dengan ya misalnya seperti dulu lah. Kalau di Jawa Timur itu kan ada Gusmi gitu kan, di pesantren Kediri. Apa tuh? Ininya pesantren ATH. Al-Falah, Ploso. Kan ada seorang Gusmi namanya, terkenal dengan kewaliannya. Jadi dakwahnya itu malah di mana, di diskotik. Kok bisa? Kok dakwahnya malah diskotik? Justru itu. Ketika beliau ini masuk dalam diskotik, kemudian mendakwahkan ya dengan cara beliau sendirilah. Entah itu ngobrol, kemudian ngebayar dulu, ngebooking segala macam, kemudian diobrolin. Nah, melalui obrolannya itu ada apa istilahnya, muatan-muatan keagamaan, muatan-muatan ketobatan, sehingga dia mau bertobat, sehingga dia tidak kembali lagi ke dunia malam. Itu kenapa? Karena dia sudah tingkatan wali, ya artinya sudah selesai dari menjadi seorang murid, gitu. Sehingga ketika dia sudah selesai dari seorang murid, meskipun dia itu apa namanya, la ilaha illallah Rasulullah, meskipun dia itu berbaur dengan orang-orang yang cinta dunia, itu nggak masalah, karena bukan dia yang terpengaruh oleh orang lain, tapi justru dia memberikan pengaruh kepada orang lain agar orang lain itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Makanya kalau apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Fathur Rabbani, kata beliau, tugas yang paling besar, tugas yang paling berat bagi seorang murid, bagi seorang wali, bagi seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah menasihati orang lain. Ya. Kenapa berat? Ya karena para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngukur, saya ini belum pantas untuk menasihati orang lain. Ya kan? Saya ini masih memerlukan bimbingan, masih memerlukan nasihat. Sehingga ketika saya berbaur dengan orang lain, takut justru saya akan memberikan efek yang negatif kepada orang lain. Ya kan? Memberikan efek yang negatif kepada orang lain, dan justru saya akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala lantaran salah langkah itu. Nah, makanya orang-orang yang atau para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dakwahnya itu kepada orang-orang ahli maksiat atau orang lain, itu pasti dituntun, dalam berbicaranya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan beda. Kalau kita ini misalkan udah lulus dari sebuah pesantren gitu kan, kemudian kita ini merasa ustadz, merasa kiai gitu, merasa orang yang banyak ilmunya gitu, merasa kita ini ahli zikir, kita ini adalah ahli sholawat, ahli tahajud, ahli puasa. Kita kan beda biasanya. Kalau keluar itu, pangking gitu loh. Mah kiai. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wastaghilu bizikrillah, sibukkanlah diri kalian dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Takallamu bima yanfa'ukum, berbicaralah kalian semua dengan hal yang memberikan atau membawa manfaat untuk kalian. Waskutu amma yadurrukum, dan diamlah dari apa yang membuat madarat kepada kalian. Nah, ini. Idza aradta an tatakallama fafakkir fi ma turidu an tatakallama bihi. Ketika engkau itu ingin bicara, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang akan engkau bicarakan. Wa hasil fihi an-niyatas shalihah tsumma takallam, kemudian hadirkanlah niat yang soleh, kemudian barulah engkau itu berbicara. Jangan langsung ngomong wayo tel gitu. Kenapa? Ya karena lisannya manusia itu ada dua,
lisan ini yang atas sama lisan yang bawah. Nah, lisan yang atas sama lisan yang bawah. Dan dua-duanya ini sama bahayanya dalam menjerat manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Sehingga khususnya lisan yang di atas ya. Ketika berbicara, udah kita pikir dulu nih, kira-kira madarat atau manfaat. Tuh kan? Kemudian ketika yang akan dibicarakan itu adalah satu hal yang manfaat, udah otomatis kita harus tanamkan niat yang soleh di dalam pembicaraan itu. Baru setelah itu kita berbicara. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan lisanul jahil amama qalbi wa lisanul alimul aqil wara'a qalbi. Lisannya orang yang bodoh itu di belakang hatinya. Kenapa? Baca dulu baru dipikir, baru difikirkan. Ngomong dulu baru, oh iya ya, saya tadi salah ngomong. Itu kalau orang yang bodoh. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang sehat, walisanul alimil akil wara'a qalbihi. Tapi kalau lisannya orang yang berilmu, orang yang berakal itu di belakang hatinya, artinya hatinya dulu yang maju, baru lisannya. Kalau orang yang bodoh, lisan dulu yang maju, baru hatinya. Ya kan kacau gitu kalau bodoh gitu kan. Makanya mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh orang-orang yang bodoh, amin ya robbal alamin. Sehingga ketika berbicara itu ada takarannya, ada rem-remnya gitu. Mana sekiranya hal yang membuat orang lain itu sakit hati, apa hal-hal yang sekiranya membuat orang lain itu senang gitu kan dengan ucapan kita. Ya karena ini bahaya, lisan itu lisan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan hal ini, ikhras anta fa in aradallahu minka nutqa fa huwa yuntiquk wa in aradaka li amrin hayyaka laka sohbatuhu kharasun kulliyun fa idza tamal kharasu yaji'u nutqu minhu insyaallah. Jadi udah kamu jadilah orang yang bisu. Jadilah orang yang bisu. Ketika Allah Ta'ala menginginkan dirimu untuk berbicara, maka Allah Ta'ala akan menjadikanmu seseorang yang bicara dengan sendirinya tanpa ada keinginan dari dirimu. Ketika Allah Ta'ala itu menginginkan satu urusan kepada dirimu, maka Allah Ta'ala akan mempersiapkannya untuk dirimu. Gitu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, man arafallaha kalla lisanu. Barang siapa yang ma'rifat, yang kenal, yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka lisannya itu akan menjadi bisu. Artinya ketika dia berbicara, tidak mungkin berdasarkan atas hawa nafsu. Ketika dia berbicara, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kejernihan hati. Dasarnya adalah niat yang baik. Dasarnya adalah cinta kepada Allah. Dasarnya adalah kasihan kepada yang lain. Sehingga mulai dari lisannya saja itu membuat ketenangan kepada orang-orang di sekitar. Bukan justru sebaliknya, kalau kita kan beda. Ya kan suka ngeledek ya yang kawin gitu segala macam. Cuan nih tahu Bang Roni, iya. Cool gitu ya. Waduh, sampura ya, hampura. Salah ngomong orang mah. Bahaya. Gitu. Ya itulah kehati-hatian dalam berbicara gitu ya. Karena itu, aduh penyakit. Makanya Sayyidi Muhammad Al-Humli radhiyallahu anhu, beliau ketika melihat seorang murid yang terlalu banyak nongkrong di depan masjid, ngobrol nongkrong dengan orang-orang yang pemikirannya itu serba duit, maka seorang murid yang seperti itu akan diusir oleh beliau. Jadi misalnya di pesantren. Ada seorang santri yang dia itu suka nongkrong dengan orang lain. Ya artinya bukan santri. Terutama seseorang yang memiliki pandangan segala sesuatu itu adalah duit. Itu sesantri itu akan diusir tuh dari pesantren tersebut. Kenapa? Kata beliau, innama ju'ilatiz zawiyatu lil ibadah. Pesantren itu hanya dijadikan untuk ibadah. Satu. Yang kedua, wakaf fil basar an ru'yati syahwat, dan menahan pandangan dari semua yang berdasarkan atas syahwat. Maka faman jalasa ala babi zawiyah fala farqa bainahu wa bainal jalisi fis suq.
Kalau hanya sekedar duduk-dudukan saja, hanya sekedar numpang makan, numpang tidur, numpang sare di pesantren, atau jeng naon. Itu sementara dia itu tidak adalah seseorang yang tidak mau ibadah, tidak mau zikir, tidak mau ingat ke Allah Ta'ala, tidak mau puasa, tidak mau ngaji, atau jeng naon di pesantren. Gitu kan, mending didupak baik, mending kerja ke pasar sekalian, jelas dapat duitnya gitu kan. Wallahi, nah kata musannif, demi Allah sungguh saya inilah ta'atharu alal fakir, sungguh saya sangat sangat resah kepada seorang fakir yang saya ketika melihat orang fakir itu, dia itu tidak mau untuk melangkah kepada majelis-majelis kebaikan, atau baik itu majelis zikir, majelis ilmu dan lain sebagainya. Dan keternyuhan saya tadi itu aktsaru mimma yata'atsaruhu ala fawati dzalik. Itu lebih kuat dibandingkan dengan rasa ternyuh orang yang saya lihat itu. Ya kan? Wa atakaddaru min julusil fakir ala babi zawiyah li ilmi bi anna dzalika yashattatul qalbi wa yumitu. Dan saya juga merasa terganggu dengan duduknya orang fakir, seorang murid di depan zawiyah, di depan pesantren, atau apa sih kalau bahasa sekarang itu, di pintu masuk itu apa, di gerbang, di depan pintu gerbang. Karena ketika seorang murid itu terbiasa dengan duduk-duduk di pintu gerbang, itu kan biasanya toleh kanan kiri, ya kan? Apalagi ketika ngelihat seorang cewek cantik, bahinol, ya kan, biola, bodinya kayak biola gitu kan. Waktu kan udah gini langsung nanti kan. Nah gitu. Dan itu ternyata dapat mengganggu hati gitu. Tidak hanya mengganggu, tapi sampai wa yumituhu, membuat hati itu mati. Oh, udah ada dibahas sebelumnya itu. Itu orang yang kurang ajar itu, yang mengatakan tadabbur itu. Udah lewat itu. Sudah ada itu mah. Yang ke-33, al-ayatul batamayyuz an ikhwani wallahu taala alam. Baiklah para hadirin pengajian pada malam hari ini, sebelum ditutup mangga ada yang ada pertanyaan. Mangga ya Karol nih ya. Atau mama ya. Mangga Mama Rasid mangga. Kayak dibuka di YouTube bae burung lah. Dibuka di YouTube bae burung. Sok. Kan kita membahas tadi istilahnya kepasrahan. Ya. Bagaimana trik atau resepnya cara menghilangkan rasa aku-akuan? Kita jauh. Siap, lanjut. Bagaimana cara menghilangkan anania atau egoisme gitu ya? Berat. Orang isok itu iya. Tapi setidaknya bisa di inilah ya, setidaknya hasil pengalaman atau hasil bacaan gitu. Ya intinya adalah dengan tadabbur. Dengan tadabbur apa yang kita miliki berupa apapun itu ya. Entah itu kekayaan, entah itu ilmu, entah itu popularitas, entah itu jabatan, entah itu senioritas, bahkan antara senioritas dan junioritas itu kan juga ada juga. Bahwa itu semua sifatnya adalah nisbi. Ya kan? Itu semua adalah nisbi yang di suatu waktu itu akan lenyap, nggak ada manfaatnya. Ya, pada intinya itu semua caranya adalah dengan mujahadah. Dengan mujahadah tadi ya, tafakur, dengan mujahadah, dan dengan ngaji kitab-kitab yang model seperti ini gitu tuh. Karena apa? Karena untuk ini berbicara fikih ya, atau berbicara ilmu syariat. Ilmu syariat itu panas. Jadi bawaannya bagi pemilik ilmu syariat itu adalah kesombongan, anania. Nah kemudian biasanya ketika dia itu dihadapkan dengan satu kondisi yang sangat mencekam, baru di situ dia sadar bahwa
apa yang saya banggakan selama ini itu nggak ada manfaatnya. Nah, sehingga disitulah dia akan lagi ngaji ini, Pak. Dia akan berkesimpulan bahwasanya semuanya itu adalah titipan dari Allah Ta'ala yang sewaktu-waktu akan hilang. Ya, intinya ada 3. Yang pertama adalah tafakur. Ini udah ditutup. Yang pertama adalah tafakur. Yang kedua adalah mujahadah. Ya, mujahadah. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya ngaji. Waduh. Itu ada 3 hal ini sih yang bisa katakanlah sedikit mengurangi atau mengikis ananiah atau egoisme yang ada dalam diri manusia. Ya, karena mau di enggak wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah Ta'ala. Di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Nah, di atas langit masih ada langit. Di atas Mama Rosid masih ada Mama Rosid yang lain gitu. Gitu. Di atas Ustadz Irfan masih ada Ustadz Irfan yang lain yang lebih gagah gitu kan. Ya itulah kurang lebih. Atas Mama Rosid. Ya. Di atas Mama Rosid masih ada Mama Rosid yang lain. Gitu. Lagi ngaji ini. Udah. Nah, cukup ya. Wallahu taala a'lam. Bisa tinggal para hadirin pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawana ta'allam ta'alimun wa intifa'at zakar wa tadhkir wa ifadat wa istifada wa hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukmin mukminat. Al-hadini awla kulli niyatin shalih wa la mana wa bihi aslafuna sholihun ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani fi kitabihil Anwarul Qudsiyah ila an qala at-taba'udu an mujalasatil ghafilin. Utawi iki iku gawe adoh an mujalasatil ghafilin saking ngancani pira-pira wong kang ghaflah, wong kang lali. Pamisani lan ing kutab saking tingkai murid at-taba'udu utawi gawe adoh anu jalasati abnaid dunia saking ngancani pira-pira anak dunia, nyatane minat tujar saking pira-pira pedagang wal mubasyirin lan pira-pira wong kang ngelangsungaken wa nahwihim lan sepadane at-tujar wal mubasyirin. Fa inna mujalasatahum mongko temen setuhune ngancani abnaud dunya iku sumun, iku racun qatilun kang mateni lil murid di kedua murid. Jelas. Li dha'fihi krana lemah murid wali kasrati ghaflatihim lan krana akeh ghaflae abnaud dunya anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wastighalihim lan ketungkule ahlu abnaud dunya bi umuri dunya lan perkara urusan dunia min mat'amin nyatane saking panganan wa malbasin lan kelambi wa mangkahin lan pernikahan wa ghairi dzalika lan saliyane mungkon-mungkon madkur. Fayasriku mongko nyolong tab'al muridi yang tabiate murid minhum saking abnaud dunya mahabbatul alaik ing mahabbatul alaik demen pira-pira gumantung ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi
Wal muridu lan hale utai murid innama yang pastine amaluhu utai amale murid iku ala hasbil alaik ing atase buang pira-pira ketergantungan. Wa in qudira lan lamun den takdira kenapa annahum temenustuhune abna dunya iku yang tafiuna iku padha ngelap manfaat sapa abna dunya. Bil fakiri kelawan wong fakir murid bahwa mangko utawi intifa'uhum bil fakir iku naksun iku kekurangan lahu kedua murid. Qala ta'ala qala dawu sapa Allah ta'ala wala tuti' lan aja naati sapa sira maning wong aghfalna kang gawe ghaflah sapa kita gawe lali sapa kita Allah qalbahu ada sanes qablahu ta maksudnya qalbahu ayat nama qalbahu ing atine man andzikrina saking zikir kita wa tabalan anut sapa man hawahu ing hawane man. Wakana lan ana apa amruhu urusan iman iku furutan iku berlebihan. Wa maraina lan ora ningali sapa kita ahadan yang suji minal muridina saking pira-pira murid. Kholata kang nyampuri sapa ahad abna dunya ing pira-pira anak dunya illa angin mata mati apa qalbuhu atine man. Wa adimalan kelangan sapa man pemurid almaila ing condong demen ila majalis dzikri maring pira-pira majelis dzikir wal khairan kebagusan. Besahril layali lan melek pira-pira wengi. Walam yasir lan ora dadi lahu tetap lahu kedua murid apa da'iyatun apa motivasi atau dorongan ila misli zalika maring sepadane mengkono-mengkono ngahadiri majelis zikir lan khair. Wa kana lan ana sapa Sayyidi Muhammad Al-Ghumri radhiyallahu anhu iku idza ra'a nalikane ningali sapa Syekh Muhammad Al-Ghumri murid dan ing murid yuksiru hal yang kahing-kahaken sapa murid al-julusa ing lungguh ala babil masjid yang atase pintune masjid ma'abna dunya yang dalam sartane para-para anak dunya yukhrijuhu mongko ngusir sapa Syekh Muhammad Al-Ghumri ing murid min zawiyatihi saking zawiyah Syekh Al-Ghumri. Wa yaqulun ngucap sapa Syekh Al-Ghumri innama yang pastine ju'ila den dadiaken apa zawiyatu zawiyah pesantren lil ibadati maring ibadah wa kafil basari lan nyegah pandangan an ru'yati syahwati saking ningali pira-pira syahwat. Paman mangko te sapa wong jalasa kang lungguh sapa man ala babi zawiyah ing atase pintu zawiyah pesantren fala farqa mangko ora ana perbedaan iku maujud bainahu ing dalam antarane murid wa bainal jalisi lan ing dalam antarane wong kang lungguh fisuki ing dalam pasar. Wallahi lan demi Allah ini temen sunni ingsun iku la ta'atsaru. Engko yakti dadi atau oleh labet sapa ingsun al fakiri ing atase wong fakir. Al fakir yang rasa fakir idza raaitu hunalika ningali sapa ingsun ing fakir tasarramat qad tasarramat teman-teman dadi terputus apa hibaluhu apa pira-pira taline fakir an majalisil khairi saking pira-pira majelis kebagusan aksara kelawan luwih akeh mimma tinimbang barang ya ta'atsaru kang oleh labet sapa huwa iya fakir ala fawati zalika ing atase pote mengkono-mengkono tasarrum hibalihi an majalisil khair wa atakaddaru lan dadi keruh sapa ingsun menjulusil fakiri saking lungguhe wong fakir ala babi zawiyati ing atase pintu zawiyah li ilmi krana weruh ingsun bi anna zalika kelawan temen setuhne mengkono-mengkono aljulus iku yusyattitu iku gawe pecah apa julus alqalba ing ati wa yumituhu lan gawe mati apa aljulus ing fakir. Wallahu mangko uta Allah iku yaghfiru ngampuni sapa Allah lana kedue kita wali jami iman lan maring sababe wong lam yakbal kang ora nrimo sapa man minal ikhwani nyatane saking pira-pira dulur nushana ing nasihat kita innahu ghafurur rahim temestune Allah taala iku ghafurun iku maha ngampuni rahimun tur dat kang welas asih. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.